Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari dimanapun berada. Sabda Setia kembali hadir pada hari Sabtu 17 Mei 2025 ini dengan tema Sukacita. Tema ini berdasar dalam bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 3. Sebelum kita membaca dan memahami firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongannya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk waktu hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti isi hati Tuhan bagi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 3 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Sobat Setia, judul renungan hari ini adalah langkah pertama menuju bahagia. Sobat Setia, saya punya kabar yang baik untuk kita semua pada hari ini. Saya akan berbagi dengan saudara apa yang saya renungkan secara pribadi. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Cara meraih kedamaian dan kebahagiaan batin yang kita semua inginkan. Tentu kita semua ingin mencapai taraf itu, bukan? Menemukan jalan ini, Bapak Ibu Saudara yang baik, dalam renungan spiritual saya bisa menemukan lewat pasal 5 dari kitab Matius saat Yesus memulai khotbah terhebat yang pernah dia sampaikan, yaitu khotbah di bukit. Khotbah ini dimulai dengan apa yang kita sebut dengan ucapan bahagia. Istilah ucapan bahagia berasal dari bahasa Latin yang merujuk pada kebahagiaan dan kegembiraan. Yesus memberitahu kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu benar-benar bisa bahagia loh. Dan dia mulai dengan ayat hari ini yang akan kita renungkan bersama. Dan dalam seri bahagia ini saya akan berbagi beberapa hari ke depan langkah-langkah menuju bahagia. Jadi ikuti terus ya. Kita lihat ayat 3 hari ini. Tuhan dikatakan memberkati orang miskin, ya, berbahagialah orang yang miskin. Karena ketika mereka menyadari dia, mereka membutuhkan dia, mereka memiliki kerajaan surga. Saudara, mari kita lihat apa arti kata miskin sebenarnya di dalam teks ini. Saudara yang baik, seorang penafsir Perjanjian Baru, John MacArthur, dia menafsirkan kata miskin dari bahasa aslinya ini dengan ungkapan yang benar-benar mencengangkan bagi saya. Bahasa Yunani klasik yang digunakan dalam kata miskin dalam tulisan ini sebenarnya merujuk kepada miskin dalam roh. Miskin dalam roh. Jadi ketika kita miskin di dalam roh, seseorang tersebut menjadi sangat melarat, seolah-olah meringkuk di sudut pojok sambil mengemis, meminta, memohon sesuatu. Kira-kira begitu gambaran yang dapat diungkapkan dengan kata-kata tentang suasana teks ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membahasakan ulang apa yang ditafsirkan oleh John MacArthur ini, mungkin kita dapat membahasakan begini. Yang disebut berbahagia adalah orang yang merasa bangkrut secara rohani.
Bahagia, keadaan bahagia adalah menjadi milik orang yang melarat dan merasa membutuhkan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Apa yang Yesus katakan dalam ucapan bahagia ayat 3 hari ini? Ingin mengatakan kepada kita bahwa kita diberkati, kita dapat mencapai kebahagiaan ketika kita menyadari apa yang kita butuhkan untuk benar-benar merasa bahagia. Dan bahagia adalah keadaan di mana ketika orang-orang menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Aku ini membutuhkan yang dapat menyelamatkan aku. Aku melarat, aku gak sanggup. Aku mohon, tolonglah aku. Ini langkah pertama menuju bahagia. Sadar di dalam roh kita membutuhkan penyelamatan, keselamatan, dan yang menyelamatkan Kristus. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara melangkah menuju kebahagiaan? Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami diberikan kesempatan untuk membaca teks dengan mata baru. Tolong dan sadarkanlah kami akan keberadaan kami yang membutuhkan Tuhan dalam jiwa, dalam roh. Kami berteriak kepadamu, kami memohon kepadamu. Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami miskin, kami kurang. Selamatkanlah kami. Dalam Kristus kami menyambut kebahagiaan kami. Amin. Selamat beraktivitas hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Salam setia, susah enak, tetap ingat Allah.